Al-Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita. Di saat pandemi banyak yang wafat, Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih melapangkan rezekinya yang maha luas. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pengajian kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan untuk satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan kaifa la yubasyirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Menyambut bulan Ramadan, bagaimana hati orang yang beriman tidak tersentuh, bagaimana hati orang yang beriman tidak gembira. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa spesial buat orang yang beriman. Special invitation. Bagaimana undangan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia diundang, tidak semua manusia diajak, tidak manusia diwajibkan tentang puasa ini. Maka orang-orang yang beriman, kata Imam Ibnu Rajab, dia akan merasa bahagia. Ini bulan adalah bulan penuh kebaikan. Ini bulan adalah bulan yang suci. Bukan cuma orang yang beriman. Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa kaifa la yubasyirul mudhnib bi ghalqi abwabin niran. Begitu juga dengan orang-orang pendosa. Jadi bukan cuma para orang yang beriman, para pendosa juga merasa bahagia. Kenapa? Mereka tahu ini adalah bulan ampunan. Kalau kita lihat mereka-mereka yang terpenjara, mereka-mereka yang dalam penjara saat ini, itu kalau lebaran 17-an, biasanya mereka berharap dapat potongan masa tahanan. Saya pernah ngikutin sebuah kasus, bagaimana seorang wanita tua yang mengambil buah coklat di sebuah perkebunan, lantas kemudian digugat dan didakwa. Bagaimana ketika di persidangan nangis terus wanita tua ini. Kenapa? Terbayang akan masuk penjara. Maka kemudian dirayu pihak perusahaan tersebut. Kasihan sudah tua. Apa yang dia ambil dari biji coklat juga tidak banyak. Dan ini bukan untuk memperkaya diri, hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Akhirnya kemudian perusahaan tersebut mencabut gugatannya. Apa yang terjadi? Sang wanita tua tersebut tersungkur, sujud syukur, ya Allah. Ini baru dari hukuman di dunia. Maka kata Imam Ibnu Rajab, begitu juga dengan
Orang-orang pendosa, mereka bahagia dengan datangnya bulan ampunan. Yang ketiga kata beliau, kaifa la yubasyirul aqil. Bagaimana orang yang cerdas tidak merasa bahagia? Kenapa? Di bulan-bulan biasa, dia menghadapi musuh dua. Bagaimana nafsu dan juga setan. Tapi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ikat setan. Jadi tinggal satu lawan satu. Tinggal bagaimana dia melawan daripada nafsu diri dia. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini, kurang lebih 7 atau 6 hari lagi, kita menyambut bulan suci Ramadan, kita mengadakan tarhib, menyambut bulan suci Ramadan. Agar kenapa? Agar kita penuh persiapan. Dalam sebuah kalimat hikam dikatakan, at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Orang dianggap menyepelekan sebuah kewajiban kalau kewajiban itu datang dan dia nggak siap. Orang itu akan dianggap menyepelekan. Mirip kayak anak mau ujian. Senin misalkan mau ujian. Ternyata nggak belajar. Ini anak berarti menyepelekan ujian. Dan kalau kemudian ujian dia nggak belajar, ujian dia nggak siap-siap, yang terjadi 3 hal. Seadanya, sekedarnya, sebisanya. Nggak maksimal. Begitu juga hadirin khotal iman rahimakumullah dengan bulan suci Ramadan. Coba kita yang berumur 40 tahun, paling tidak sudah 39 kali bertemu dengan Ramadan. Kita yang berumur lebih, berarti sudah sekian kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi sudahkah kita merasakan bagaimana hikmah daripada bulan suci Ramadan ini? Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, tema yang diamanahkan kepada kami adalah hikmah dari puasa Ramadan. Saya catat yang pertama adalah hadirin khotal iman rahimakumullah. Bagaimana puasa Ramadan mengajarkan kepekaan kepada kita. Dengan perut kita yang lapar, dengan tenggorokan kita yang dahaga, maka kita memiliki kepekaan. Beginilah nasib orang-orang miskin. Beginilah orang-orang yang susah. Kita dalam keadaan lapar, tapi kita hanya menunggu maghrib. Bahkan jam 5 kita sudah bisa milih akan buka dengan apa. Tapi bagaimana dengan orang-orang miskin? Belum lama kasus bagaimana seorang ibu menggorok 3 orang anaknya. La haula wala quwata illa billah. Coba lihat bagaimana ketika ditanyai di dalam lapas. Kelihatan depresi. Tapi tidak seutuhnya dia gila. Apa kata dia? Saya kesian sama anak saya. Sering dimarahi sama suami saya. Emang kerjanya apa suaminya? Kontrak. Kuli bangunan. Kalau lagi ada orderan, kerja. Kalau enggak, itu yang sering marahin anak saya. Saya kesian dimarahin terus. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana dengan puasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kita merasakan ya Allah kayak begini ternyata. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang kesusahan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ma'ama nabi man bata syab'ana wajaruhu ja'i'un ila janbih wa huwa ya'lamu bih. Termasuk nggak sempurna keimanan seseorang. Kalau dia malam itu tidur kekenyangan, sementara dia tahu ada tetangganya yang saat itu kelaparan, merintih perutnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, puasa mengajarkan kepekaan kepada kita. Bagaimana kemudian kita diasah. Kita yang selama ini kenyang, bahkan kita yang selama ini makan berlebihan. Kata Imam Syafi'i, orang kalau berlebihan dalam makan, itu ada 5 dampak negatifnya. Yang pertama adalah yusminul badan, membuat badan itu jadi berat. Artinya apa? Bisa jadi sumber penyakit. Karena kenapa? Karena terlalu berlebihan dalam makan. Yang kedua kata Imam Syafi'i, orang yang berlebihan dalam makan adalah wayuksi al-qalba, membuat hati menjadi keras. Tadi saya katakan, nggak terenyuh dengan kesusahan orang lain. Apalagi maaf, dengan banyak konten-konten ngeprank dan lain sebagainya. Saya jujur nggak setuju. Kenapa? Karena dengan konten-konten ngeprank, orang jadi diajarkan seneng lihat orang dijailin. Senang lihat orang lain susah. Kalau masih ingat, waktu lagi masih tahun 2020, saat itu masih istilahnya PSBB. Setelah itu kan PPKM, level ini dan lain sebagainya. Saat itu ada seseorang yang membuat konten,
Bagaimana dia malam-malam nih di daerah Bandung, dia ingin membagikan seolah-olah sembako. Ternyata apa? Isinya batu bata dan lain sebagainya. Ya Allah, tega. Ya, ada orang ngeprank memberikan kepada orang-orang miskin, ternyata isinya adalah batu bata dan lain sebagainya. Dianggapnya lucu. Ya. Ferdinand Hutapea, ya, kalau di ini kan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, walaupun dia udah minta maaf tapi tetap terluka masyarakat. Ini orang nggak peka hatinya. Ya. Jadi yang berikutnya, orang kalau terlalu kenyang, tadi selain membuat badan ini gemuk, jadi sumber penyakit, hati jadi keras. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, orang kalau berlebihan dalam makan, apa yang terjadi? Menumpulkan akal. Orang kalau berlebihan dalam makan, bawaannya ngantuk. Diajak rapat juga, aduh berat. Berat. Ya. Dan yang keempat, yang berbahaya adalah, saya beberapa hari yang lalu berbicara tentang ini, membuat malas beribadah. Ya. Ini yang membuat malas beribadah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali bahwa orang-orang ya, ketika kemudian puasa, dia akan dilatih bagaimana kepekaan. Di Amerika beberapa perusahaan besar, ya, level manajer ke atas, GM, ya, board of director, itu beberapa perusahaan besar membuat pelatihan buat mereka-mereka ini. Pelatihannya ternyata mirip dengan kita. Makanya definisi daripada saum adalah bagaimana kita ibadah kepada Allah. Jadi mereka dilaparkan dari pagi sampai petang. Disinilah para GM kemudian merasakan, oh kayak gini ya kalau susah. Ya. Jadi ternyata hikmah dari puasa itu mengajarkan kepekaan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Menarik sekali ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ya, walaupun saya tulis dengan At-Tabrani, tapi saya lebih setuju dengan membaca dengan fathah huruf ba. At-Tabarani. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, maka buah dari ibadah itu adalah kebermanfaatan kita kepada orang lain. Seberapa bermanfaat diri kita. Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Ada seorang pujangga di Arab yang bernama Imam Ar-Rafi'i. Ya. Imam Ar-Rafi'i beliau mengatakan, manusia itu ada dua jenis. Ini kata beliau. Ada manusia yang sudah mati walaupun dirinya masih hidup. Dan yang kedua, ada manusia yang kekal hidup walaupun dirinya sudah di alam kubur. Saya ulangi, apa kata beliau? Manusia itu ada dua jenis. Ada manusia yang sudah mati walaupun dirinya masih hidup. Artinya apa? Orang ini nggak pernah memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga walaupun dia masih hidup, seolah-olah dia nggak ada. Coba di klaster ini ada orangnya, tapi nggak pernah bermanfaat bagi orang lain. Nggak pernah negor kepada tetangga dan lain sebagainya. Orang masih hidup, tapi kalau nggak pernah bermanfaat bagi orang lain, bagaikan sudah tiada. Ya. Kalau kata orang Arab, orang yang seperti ini tidak menggenapkan yang ganjil dan tidak mengganjilkan yang genap. Apa artinya? Nggak dihitung satu. Ya, yang bisa membuat ganjil bilangan genap kalau dihitung satu, betul nggak? Bilangan genap 2 akan jadi ganjil kalau tambah 1, betul nggak? Dan tidak menggenapkan yang ganjil. Angka 1 ganjil, bagaimana bisa genap? Ditambah dengan 1. Artinya nih orang nggak dihitung. Ya. Kalau kata orang Minang, kalau ada orang Minang, orang seperti ini kehadirannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Mau datang syukur, nggak datang, nggak masalah. Ya. Karena nggak pernah memberikan manfaat. Tapi kata Imam Ar-Rafi'i, ada manusia jenis yang kedua. Dia sudah berada di alam kubur, tapi seolah-olah dia masih hidup. Ya. Coba kita ingat, kadang guru kita ketika SD, ya Allah. Ya. Kadang misalkan ada senior kita di kantor, waktu kita masih junior, dia ngebimbing kita, ngajarin. Mungkin orangnya udah pensiun, mungkin orangnya sudah meninggal dunia, tapi dia seolah-olah masih hidup.
Ya. Karena memberikan manfaat. Tinggal tergantung kepada kita. Kita ingin menjadi orang yang nanti akan dikenang atau tidak. Maka sering saya mengatakan tugas kita adalah how to make the history. Bagaimana kita membuat sejarah. Sejarah kita pernah ada. Sejarah kita pernah bermanfaat bagi orang. Ya. Kita sebelum pindah ke Bukit Golf misalkan di mana, ketika pindah orang di sana terkenang. Dulu yang ngaktifin pengajian di sini nih Bapak Anu. Ya. Kita menjadi sejarah bahwa kita pernah ada. Wah, Bapak Anu tuh rajin silaturahimnya. Di komplek juga sama tetangga, sama jemaah masjid. Coba. Ya. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Berikutnya Nabi mengatakan tentang amal. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan perbuatan yang paling Allah sukai adalah bagaimana engkau menitipkan rasa bahagia di hati saudaramu. Membuat orang tersenyum, membuat orang senang. Ini merupakan amal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Nabi kemudian menjabarkan, au takshifu anhu kurbatan, mengangkat kesusahannya, au taqdi anhu dainan, membayarkan hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, bagaimana memberikan makan ketika lapar. Nabi SAW kemudian mengatakan, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tikifa fi hadzal masjid. Ya, aku berjalan bersama sahabat yang lain untuk membantu dia atau menemani dia. Kadang kan ada orang yang perlu, Bapak, saya pengen ngurus surat nih, saya baru pindah Bukit Golf, di mana ya? Ya, udah saya anterin. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana menemani orang yang punya hajat atau membantu orang yang punya hajat, kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jangankan i'tikaf Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali dibanding tadi kita sholat. Ya. Sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid yang lainnya. Ini i'tikaf, berarti sholat, baca Quran, zikir. Tapi Nabi mengatakan bahwa ngebantu saudara kita, nemenin saudara kita terhadap hajatnya, itu beliau sukai. Subhanallah. Jadi Ramadan atau puasa mengajarkan kepada kita bagaimana empati, kebermanfaatan pada orang lain. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di bulan Ramadan saat kita puasa, kita diajarkan juga untuk bersedekah. Ini ada satu kalimat yang sering saya ucapkan. Mudah-mudahan nanti kalau saya kesini lagi, ini pertama kali saya kesini, padahal saya punya yayasan dekat di sini, di Sanding 2. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mudah-mudahan nanti kalau ketemu nanti bisa kita uji. Masih hafal nggak? Sebuah pemberian. Sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman di hati kita. Ya? Ketika kita berbagi dengan orang-orang miskin, korban bencana alam, ketika kita berbagi dengan anak yatim, kita kasih nasi kotak, bagaimana makanan berbuka puasa, kadang belum dimakan Pak. Ya. Tapi mereka udah saling senggol ketika kemudian ngebuka tutup nasi kotaknya. Ayam. Ya Allah. Belum bermanfaat bagi yang menerima. Tapi manfaat yang pertama bagi siapa? Bagi kita yang memberi. Apa manfaatnya? Manis dalam hati kita. Bahagia luar biasa. Ya Allah. Ya. Inilah diantara daripada hikmah kita puasa. Kepekaan ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maaf, mungkin anak kita ayam sampai bingung. Ketika nanya, Bunda, nanti maghrib makannya apa? Ayam. Chicken lagi. Coba. Tapi bagi sebagian orang, ya Allah. Sambil saling sikut. Ayam goreng. Ya Allah. Belum dimakan sama dia Pak. Belum. Ya. Bahkan sering saya dapati. Belum sempat orang itu mengucapkan terima kasih. Saking begitu terharunya, cuma bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Manfaat yang pertama dirasakan oleh siapa? Kita yang ngasih. Ya. Kita mungkin pakaian berlebih, sarung berlebih. Ya. Ketika kita berbagi dengan mereka, senang. Aduh, ya.
Kalau misalkan santri-santri yatim kan sarung bukan cuma dipakai sholat sambil tidur kemulan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi yang menerima, gimana? Dia akan bermanfaat bagi yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman di hati kita. Ada beberapa tahun yang lalu saya diundang ke salah satu pondok. Saat itu mereka pembagian rapot, ya, dan juga pemberian hadiah kepada yang berprestasi. Ya. Dipanggil anak yang juara ketiga naik ke atas panggung, ya. Dikasih plakat, dikasih sertifikat. Ketika turun, ibunya kemudian menghampiri, dipeluk. Ya. Dipanggil lagi anak juara kedua. Ya. Kalau ini orang tuanya lebih ekspresif, baru saja turun, udah langsung dipeluk. Wah, senang luar biasa. Dipanggil anak juara ketiga. Ternyata santriwati, perempuan. Dan subhanallah, dia peraih nilai UN terbaik se-Kabupaten Bogor. Yang menarik adalah ketika dia mau turun, dia lihat kanan, lihat kiri. Saya hadir bersama istri. Saya bilang, Umi, kenapa nih? Istri saya nggak ngejawab, dia langsung naik ke panggung, dipeluk. Ternyata yatim piatu. Subhanallah. Ya. Kemudian saya tanya, nanti mau ngelanjut aliyah di mana, Dek? Nggak tahu, Pak Kiai. Saya tanya sama istri, kalau aliyah di sekitar sini berapa duit sih? Kata istri sekitar 90.000. Ya Allah. Ya. Kadang 90.000 cuma makan kita dengan anak kita. Kadang nggak cukup. Ya. Tapi ternyata bagi anak yatim piatu cukup buat sekolah 1 bulan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita mencarikan sekolah yang bagus buat anak kita, mahal, belum lesnya, ya. Ini 90.000 ternyata ketika kita berbagi, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ya. Jadi bulan Ramadan, puasa, bagaimana mengajarkan kepekaan. Ya. Bahkan bisa dengan anak-anak kita. Coba kamu nabung. Ya. Nanti kita ini kan kepada yang kurang beruntung ya. Ya. Anak kita nabung 90.000 sanggup. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah. Saya asli dari Jakarta, Cempaka Putih. Ya, di sini istri saya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau ada yang tahu Cempaka Putih itu berbatasan dengan daerah Johar Baru di Jakarta Pusat. Ibu saya itu ikut majelis taklim setiap hari Jumat, ba'da Jumatan. Ya. Waktu itu saya ingat, saya waktu itu lagi ada di Austria, di Wina. Ramadan di sana. Setiap hari, hampir setiap hari saya nelfon istri, nelfon ibu. Ibu saya bilang gini, Gus, ada duit zakat nggak? Saya bilang, emang kenapa, Mak? Kata ibu saya, nggak, ada teman emak. Kayaknya dia mustahik deh. Saya bilang, kalau emak yakin dia mustahik, salurkan aja. Tapi saya kemudian kepo juga, emangnya kenapa sih, Mak? Ya. Ibu saya bilang, teman emak ini, kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, duduknya paling belakang. Entar kalau ada teman-teman yang sakit, dirawat di rumah sakit Islam Cempaka Putih, dia yang paling rajin ngajak nengok. Entar kita naik bajai nih Gus, dia duluan yang bayarin ongkos bajainya. Tapi kayaknya dia mustahik deh Gus. Ya. Saya bilang ya udah kalau mak yakin dia mustahik, salurin aja zakat ke situ. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Ya Allah sederhana Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang tahu daerah Cempaka Putih dekat Rawasari yang keramik-keramik, ada namanya daerah Kabel. Mereka tinggal di bawah tiang sutet, artinya ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, rumahnya sederhana. Ditanya 2 hal ini, karena udah lebih tua dari ibu saya, dipanggilnya Mbok. Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, duduknya paling belakang? Apa jawaban beliau? Soalnya malu Bu, baju yang pantas buat ngaji cuma 2, itu aja. Subhanallah. Ya. Kadang istri kita belum terlalu buruk pakaiannya, udah ganti yang baru. Ya. Kerudung juga ada model lain, udah ganti. Ini di Jakarta, Jakarta Pusat. Ya. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2 kata beliau. Jadi ganti-gantian. Terus ditanya hal yang kedua, tapi kalau ada teman ngaji yang sakit, kenapa Mbok yang paling rajin ngajak nengok? Ntar kita naik bajai, Mbok duluan yang bayarkan. Jawaban beliau nggak bisa saya lupakan. Ini jawaban beliau. Kan sorga bukan cuma buat orang kaya doang, Bu. Subhanallah. Adakah kita kalah dengan orang seperti ini? Ya. Yang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, baju buat ngaji cuma 2, lebih banyak istri kita, mungkin 1 lemari dan lain sebagainya. Tapi kata dia, kan sorga bukan cuma buat orang kaya doang. Waktu saya ke Australia kayak gini saya cerita.
Ada jamaah yang kemudian terenyuh, dinitipkan uang 50 Australian dollar dan nitipkan coklat. Ya. Pulang dari Australia, saya dengan istri bilang, Umi, kita anterin langsung. Sambil kemudian kita foto. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, langsung tuh coklatnya kita bukain. Kita bilang, "Mbok, cobain." Ketika dia makan, dia nangis. Ya. Saya bilang, "Kenapa, Mbok? Enak ya, Pak Ustadz?" Ya. Wah, dengan semangat saya bilang, "Emang kalau coklat dari luar enak, Mbok." Kan begitu ya. Tapi ternyata apa jawaban beliau? Kalau di dunia aja enak, apalagi di sorga ya Pak Ustadz. Ya Allah, kita kadang makan enak lupa sama surga. Orang yang lebih sederhana dari kita, makan coklat dari Australia aja inget sama surga. Jauh kita. Ya. Ya. Saya dalam perjalanan hidup banyak belajar dari orang-orang seperti ini. Jadi kembali bahwa puasa itu mengasah kepekaan kita. Ya. Kadang ada orang yang lebih sederhana dari kita, tapi mereka ingin surga juga. Ya. Lantas kita bagaimana? Allah lapangkan rezeki, Allah berikan kesehatan. Ya. Tidakkah kita ngambil pelajaran daripada puasa kita? Yang berikutnya hadirin khotimah liman rahimakumullah. Puasa mengajarkan muraqabah. Ya. Artinya adalah puasa mengajarkan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minum ini air yang halal, kita beli dari harta yang halal. Makanan juga jenisnya halal, kita beli dari harta yang halal. Tapi di bulan Ramadan kita diajarkan Allah tuh mengawasi kita. Ya. Coba ketika kita berwudu, ya, bisa saja seketika kita kumur-kumur, glek diminum. Ya. Habis itu diseka mulutnya dan kemudian kering. Tapi puasa mengajarkan kita untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kemudian menanamkan dalam diri kita bahwa kalau yang halal saja belum waktunya, kita nggak berani untuk menyentuhnya, apalagi dengan yang haram. Itulah hikmah daripada puasa. Ya. Bagaimana kita diajarkan untuk kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak berani kita untuk sesuatu yang haram. Yang halal saja saya katakan, kita nunggu sampai azan. Ya. Ini hikmah yang luar biasa daripada puasa. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kita nggak akan untuk kemudian mencoba yang haram. Misalkan kita mengambil hak orang lain, nggak berani kita. Ya. Takut, kita nggak mau mengambil hak orang lain. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nih mohon maaf. Penyakit harta itu ada dua, saya katakan. Sebelum didapat, apa penyakitnya? Tamak dan serakah. Betul nggak? Penyakit yang kedua, ketika dapat, apa penyakitnya? Pelit dan bakhil. Ya. Harta itu penyakitnya dua. Sebelum didapat, dia tamak dan serakah. Dulu ketika saya kecil, waktu ngaji masih di madrasah, ada pelajarannya itu buku kecil yang di situ kisah-kisah yang penuh hikmah. Memang fiktif tapi penuh hikmah. Ya. Salah satu kisahnya itu adalah seekor anjing berjalan sambil menggigit sekerat daging. Dia melewati jembatan yang di bawahnya mengalir air sungai yang jernih. Ya. Ketika anjing ini akan melewati jembatan, dia ngelongok ke arah sungai. Apa yang terlihat? Dia melihat ada anjing juga yang menggigit daging. Timbul perasaan serakah. Apa yang terjadi? Dia kemudian lompat, merampas apa yang ada di sungai tersebut. Ternyata bayangannya. Ya. Ya, apa yang terjadi? Daging yang di mulutnya hanyut dan dia basah kuyup. Di situ hikmahnya, begitulah orang yang serakah. Ya, dapat enggak, yang ada pada dirinya hilang. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Itu kalau orang yang serakah. Ya. Nanti kalau sudah didapat, apa penyakitnya? Bakhil. Tapi kalau orang senantiasa merasakan Allah mengawasi dia, nggak berani dia untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, nggak berani dia untuk mengambil yang haram, ya, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Coba kalau yang kita pernah ke Singapura, ya, kita lihat bagaimana Singapura katanya tertib, ya. Tapi wallahu alam, dari 27 negara yang pernah saya datangi, saya perkesan dengan Austria atau Wina. Ya. Jarang sekali horn, ya, klakson mobil, dan
bagaimana suasananya lebih lebih tenang. Saya kira termasuk di antara negara yang paling tenang untuk dihuni, ya, itu adalah Wina atau Austria. Tapi kalau kita lihat bagaimana di Singapura, kita lihat kayaknya tertib. Ya. Apa yang terjadi? Karena mereka takut dengan denda. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu kemudian ke Singapura, cari-cari kaos buat oleh-oleh, itu kadang suka ada tulisannya Singapura Fine City. Ya. Singapura kota penuh denda. Ya, kalau kita ke Orchard tuh cari barang-barang. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi di sini kita bukan kemudian karena khawatir itu. Karena memang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah puasa mengajarkan kepada kita. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang ketiga, hikmah dari puasa adalah kerjasama antar keluarga dalam beribadah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashral awakhir syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam yang terakhir, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau semakin bersungguh-sungguh beribadah. Beliau kemudian menghidupkan malam harinya. Dan beliau kemudian membangunkan istrinya. Artinya apa? Kita masuk surga bukan kita saja. Ajak istri kita, ajak anak kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kebayang nggak Bapak Ibu gimana ngejaganya? Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa makna dari jagalah istrimu dan keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu artinya adalah ajarkan mereka agama. Ya. Karena jaga itu bukan kayak kita ngejagain, tapi jaga itu adalah bagaimana ngedidik mereka, memberitahu kepada mereka. Ya. Begini yang dibolehkan, begini yang tidak dibolehkan, bagaimana kewajibannya, bagaimana yang diharamkan padanya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu bentuk bagaimana kita sayang kepada istri dan anak kita. Ada seorang ustadz yang memberikan ilustrasi begini. La samahallah. Kita nggak mengharapkan demikian, tapi kalau terjadi kebakaran di rumah seseorang, apa yang terjadi? Dia akan mencoba mengetuk pintu kamar anaknya. Nak, apa yang terjadi? Berikutnya dia akan panggul anaknya untuk diselamatkan. Betul nggak? Ya. Kata ustadz tersebut, ini baru yang namanya dari api dunia. Apalagi dari api akhirat. Ya. Mestinya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mestinya kita lebih khawatir lagi. Ya. Karena kenapa? Ini berkaitan dengan api dan neraka. Ya. Jadi, ketika Allah mengatakan jaga diri kalian, jaga keluarga kalian daripada api neraka, yang Allah maksudkan di sini adalah ajarkan mereka, ajarkan mereka. Ya. Ajarkan mereka. Ya. Bapak Ibu bisa tambahkan, saya nggak masukkan di slide, surat Ar-Rum ayat 7. Ya. Surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya artinya adalah mereka begitu tahu tentang urusan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi mereka lalai daripada urusan akhirat. Ya. Allah menyindir kepada manusia yang kalau urusan dunia pinter, ngerti. Ya. Tapi ternyata berkaitan dengan akhirat nggak ngerti sama sekali. Ya. Imam Hasan Al-Basri dikutip oleh Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wallahi, kata beliau, demi Allah, ada di antara kalian yang begitu pinternya. Sampai kata beliau, ada dirham. Dirham itu mata uang koin. Ya. Begitu pintarnya orang tersebut, sampai satu koin diletakkan di tangan, dia bisa ngasih tahu kepadamu berapa beratnya tanpa perlu ditimbang.
Jadi begitu pinternya orang itu, ya, dia bisa mengira, oh ini sekian gram. Tapi apa kata Imam Hasan Al Basri? Wa ma yuhsinu an yusolliya. Sayangnya dia nggak becus sholat. Ya, ini kalau kata orang Jakarta nampol benar kata-kata Imam Hasan Al Basri. Banyak orang yang pada pinter urusan dunia. Wah, teknik begini, ya. Bagaimana tentang peluang bisnis begini, tentang kesehatan begini. Tapi sholat nggak pandai. Baca Quran jarang, ya. Jadi kembali bahwa coba anak-anak kita, ya. Kita jangan sampai kemudian khawatir, aduh, anak kita bahasa Inggrisnya kurang nih. Justru yang kita mesti khawatir selain itu adalah anak kita udah pandai sholat belum? Ya. Anak kita udah bisa baca doa buat orang tuanya belum? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, puasa mengajarkan kepada kita kebersamaan dengan keluarga. Ya. Dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu buat salat dan sabar. Ya. Kenapa? Untuk istiqomah salat itu Masya Allah perlu kesabaran. Ya. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Kami enggak membutuhkan kepada kalian rezeki, enggak, kami enggak membutuhkan materi. Ya. Justru kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini sebenarnya materi lain, ya. Tapi ada satu pertanyaan mendasar. Kenapa kita penting? Kenapa kita perlu untuk menjaga istri dan anak kita agar terhindar dari neraka? Kenapa? Kenapa kita concern dengan pendidikan anak kita? Kenapa kita concern dengan pendidikan Islam kepada istri kita? Nah, ini mestinya serial tentang keluarga sakinah. Bapak Ibu, kita kalau datang ke resepsi, biasanya kita suka dengar orang mengatakan mudah-mudahan awet sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, betul? Atau ada yang mendoakan mudah-mudahan ya cinta kalian langgeng sampai maut memisahkan. Atau kita juga sempat mendengar, bahkan kita juga pernah mengatakan, wah cinta kita sih sehidup semati. Saya ingin mengatakan di sini nih yang ngikutin ataupun yang ngerekam dan kita yang hadir malam ini, kita sepakat kita rubah. Rumah tangga bagi seorang muslim bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Dan alasan kita perlu care dengan anak kita, care dengan istri kita adalah pengen satu surga lagi dengan mereka. Nih saya datangkan surat At-Tur ayat 21. Nih kalau Ustadz belum nikah atau ada saudara yang belum nikah, biasanya ketika akan nikah yang dibaca surat Ar-Rum ayat 21. Betul nggak? Ya, sampai terkenal tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau Ustadz belum nikah atau ada keluarga yang belum nikah, saya usul Bapak Ibu. Ya, saya usul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dibacakan itu bukan cuma Ar-Rum ayat 21, tapi tambahin lagi satu ayat. Bapak Ibu kalau baca ini, ntar besok deh habis sholat malam, ya merenung dengan istri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Kalau surat Ar-Rum ayat 21 hanya berkisar tentang sakinah, mawaddah, warahmah. At-Tur ayat 21. Allah mengajarkan kepada kita, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sehidup sesurga. Ada seorang ahli tafsir yang menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Kita nggak ragu dengan nikmatnya surga. Kita nggak sangsi dengan indahnya surga. Tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah masukkan kita ke dalam surga dan kita kumpul lagi dengan anak kita. Kita kumpul lagi dengan istri kita. Ya. Ketika anak saya di pesantren dua-duanya, ya Allah. Kadang dibuka kamarnya. Ya. Tapi ketika libur senang kumpul. Ya. Sekarang mereka sudah besar. Yang satu kuliah di Turki, yang satu kuliah di Malaysia. Ini udah bengong aja Ramadan. Ya. Ketika kumpul kan senang. Bapak Ibu bisa dibayangkan. Ya, ketika ini adalah di surga. Jadi bulan Ramadan mengajarkan kebersamaan dengan keluarga. Kenapa?
Kita pengen satu surga sama istri kita. Pengen satu surga dengan anak kita. Ya. Adzan ya? Adzan? Belum. Ya. Nah, rumah tangga sehidup sesurga artinya adalah bahwa kita berumah tangga pengen sama-sama meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna yang kedua dari rumah tangga sehidup sesurga adalah karena kita sama-sama ingin ke surga, maka saya katakan bahwa seluruh pernikahan kita itu bisa bernilai ibadah. Ini kalau ada ininya artinya nih, saya tiap pagi atau sore kadang suka kirim renungan quote-quote, saya pernah mengatakan rumah tangga adalah ibadah dengan durasi yang paling panjang yang dilakukan oleh manusia. Kita sholat maghrib tadi berapa menit, baca Quran paling kuat berapa menit. Tapi yang namanya pernikahan, ketika kita niatkan untuk meraih ridho Allah dan pengen satu surga, selama pernikahan itu, maka itu bernilai ibadah. Dari mulai nyari calonnya, dari mulai akad nikahnya, dari mulai resepsinya, dari mulai sunnah-sunnah malam pertamanya, kita mencari nafkah, membesarkan anak, mendidik anak, ini semua adalah ibadah. Ya. Jadi mulai malam hari ini kita rubah. Cinta kita bukan sehidup semati. Rumah tangga kita bukan sehidup semati. Tapi rumah tangga yang sehidup sesurga. Ya. Dan bulan Ramadan kesempatan. Ya. Sahur biasanya kita sarapan di kantor atau nggak ngumpul dengan anak. Jadikan kesempatan. Ayo dengan anak. Ya. Begitu juga saat berbuka. Kalau enggak, kemudian saat taraweh. Banyak momen-momen. Ya. Semalam saya baru habis dari Bekasi. Kalau itu temanya karena memang ada acara dengan anak-anak di komplek. Ya. Maka itu memang tentang bagaimana Ramadan di keluarga Nabi SAW. Ya. Ya. Kita sering ngebahas tentang sunnah Nabi itu kan. Seberapa panjang jenggot Nabi. Seberapa tinggi celana Nabi. Tapi jarang kita ngebahas rumah tangga Nabi itu kayak gimana. Padahal itu sunnah juga. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Baik. Yang berikut yang terakhir. Ya. Bagaimana saat puasa Ramadan. Kita belajar. Bahwa Nabi SAW itu sangat perhatian kepada istrinya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Karena Nabi SAW yuqabbilu. Wa yubashir wa huwa sha'im. Wa kana amlakakum li irbih. Nabi SAW di bulan Ramadan ya, mencium sebagian istrinya, mencumbu sebagian istrinya. Tapi ingat kata Aisyah, wa kana amlakakum li irbi. Beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Ya. Artinya apa? Nabi perhatian dengan istrinya. Nabi perhatian dengan anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih, mohon maaf. Ya. Saya pernah jumpa dengan Bunda Eli Risman. Pemerhati masalah parenting. Apa kata beliau? Ustadz, saya takut Indonesia menjadi the fatherless country. Yeah. Indonesia menjadi negeri yang minim peran ayah. Saya bilang, emang kenapa Bunda? Banyak sekarang keluarga, ayah berangkat kerja, anak masih tidur. Ayah pulang kerja, anak sudah tertidur. Ya. Yeah. Jadi berangkat, saya nggak tahu kalau bapak-bapak ini ke kantornya jam berapa. Tapi banyak kata beliau, ya. Ayah berangkat kerja, anak masih tertidur. Entar ayahnya pulang kerja, anaknya sudah tertidur. Saya bilang, tapi kan ada weekend Bunda. Iya, tapi ayah sekarang itu banyak yang weekend sibuk dengan hobinya masing-masing. Maaf. Dulu waktu lagi zaman batu, bukan Flintstone. Ya, tapi lagi zaman batu, kalau satu minggu ngegosok. Bukan gak boleh, saya juga suka sebenarnya. Ya. Ya. Udah gitu kemudian sekarang musim burung, begini. Ya. Ada yang sepeda sampai siang, sampai sore. Kadang saya suka mikir, ini sepeda sampai sore, anaknya kemana, bininya kemana. Ya. Terus saya bilang, terus Bunda gimana dong? Saya campaign Ustadz. Saya sekarang sedang berkampanye. Minimal setiap hari, seorang ayah 30 minutes dengan anaknya. Saya bilang, really? 30 menit cukup Bunda. Apa kata beliau? Cukup Ustadz. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saat dengan anak, ayah nggak sibuk dengan gadgetnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi perhatian dengan istrinya. Nabi perhatian dengan anaknya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini
Karena udah mau waktu, saya ingin nutup nih. Ini ilmu yang langka, ya. Ilmu yang jarang. Mudah-mudahan nanti kalau saya kesini lagi, Bapak Ibu ingat. Ini tadi nyambung dengan yang tadi. Dalam Al-Quran ada 17 dialog orang tua dengan anak yang Allah abadikan. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian zaman Nabi Muhammad SAW, udah jutaan orang tua ngobrol dengan anaknya. Tapi cuma 17 dialog yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan itu ada dalam 9 surat. Yang menarik, 2 dialog itu dialog antara ibu dengan anaknya. Dan 14 dialog itu adalah dialog antara bapak dengan anaknya. Dan 1 ayat mubham, nggak dijelaskan yang berdialog itu bapak ataukah ibu dengan anaknya. Ya. Fakta ini menarik untuk menunjukkan dan nyambung dengan yang tadi, bahwa Nabi SAW di bulan Ramadan beliau biasa perhatian dengan istrinya, dengan anaknya. Coba anak diajak ngobrol, bagaimana dimasukkan nilai-nilai kepada anak, ya. Obrolan yang berkualitas, ya. Obrolan yang kemudian menjadikan anak bersemangat, menjadikan anak bertauhid, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah di antara hikmah daripada puasa Ramadan. Saya kira waktu jam memisahkan kita, udah mau isya Ustaz ya. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.